Shalom, saudara-saudara. Kali ini saya mau berbicara syarat-syarat bagi seorang kekristenan yang itu bicara tentang penyerahan diri secara total atau sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Dia adalah juru selamat. Dia mencari orang yang sungguh-sungguh mau melayani Dia dengan segala, dengan totalitas kehidupannya. Dia tidak mencari orang yang setengah-setengah atau yang hanya mau yang sekedar mengisi waktu luangnya, mungkin hanya berlibur, tidak seperti itu. Tetapi dia mau mencari orang yang sungguh-sungguh mau terlibat tidak menjalankan kehendak laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dan itu dilakukan sebagai balasan akan pengorbanan sudah mati. Dan dalam melakukan panggilan ataupun pelayanan itu tentulah karena yang sungguh-sungguh kasih yang tidak terbatas, tetapi mengasihi Tuhan dengan senang. Jadi seperti apa hanya menjadi pengikut Kristus? Apa yang menjadi syarat menjadi seorang murid? Kita memperhatikan ayat-ayat penting, misalnya pertama Lukas 14 ayat 26. Di sana dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak atau ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini syarat pertama, kasih yang bulat, yang utuh kepada Yesus Kristus. Jadi hal ini tidak berarti kita harus membenci dan berseteru dengan keluarga kita. Tetapi ini berarti bahwa kasih kita kepada harus lebih tinggi, lebih agung dan mulia. Sebenarnya yang sulit di dalam tuntunan ini adalah dikatakan sini bahwa dia bahkan dikatakan ya nyawanya sendiri, dan dia harus mau mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi tuntutannya tinggi. Yang kedua ada Matius 16 ayat 20. Setiap orang mau mengikut itu, ya dirinya ikut salib, diri sendiri, menyangkali diri, denial of self, menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mempunyai hak atau kuasa lagi atas diri kita sendiri. Itu namanya menyangkal diri. Lalu memikul salib. Yesus berkata, setiap orang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Dan salib bukanlah satu kelemahan apapun bicara tentang penderitaan. Di salib itu adalah jalan yang sempit dipilih oleh seseorang menurut kehendaknya, dan bagaimana dia ketika memilih jalan itu dari kehendak hatinya, sebenarnya tentu sesuai dengan apa yang mau. Jadi ketika dia mau diri dan dia memikul, artinya dia dirinya
siap dibenci oleh dunia ini, siap menjalani kehidupan yang sulit apapun yang dihadapi. Lalu mengikut aku, artinya hidup yang sepenuhnya. Setiap orang mau mengikut aku, selain menyerahkan diri, memikul, baru kemudian dia 16. Untuk memahami arti firman Tuhan ini, maka tentu kepada teladan bagaimana kehidupan yang menaat kehendak Bapa. Itulah kehidupan penuh dengan ketaatan. Dia pun harus dengan pengorbanan di dalam. Lalu dikatakan dalam yang 13 ayat 5. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kasih yang menghormati. Kasih melebihi dikatakan itu bermurah hati, tidak cemburu, tidak merendahkan diri, tidak melakukan sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak marah, tidak menyimpan orang, tidak berduka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wah, ini banyak ya. Kaitan dengan sebagaimana Korintus 3. Maka kemuridan itu menjadi ilmu kebatinan yang dingin ya. Tanpa kasih semuanya akan dingin, hanya menjadi legalistik. Semuanya akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dinamika kehidupan. Dan yang kemudian dikatakan bahwa murid yang sejati berpegang teguh pada perkataan Tuhan, firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. 31. Itu menjadi murid yang sesungguhnya memiliki keteguhan hati. Setiap orang yang siap tapi menoleh ke belakang itu ya. Kristus menghendaki supaya mereka mau mengikut Dia, berada dalam ketaatan akan firman. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa dalam Lukas 14 ayat, demikian pula latih kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini dikatakan meninggalkan segala sesuatu atau tidak lagi terikat dengan dunia, tidak lagi terikat dengan harta bendawi yang sementara. Nah, ini adalah syarat yang tidak mudah dan orang berat ya mau meninggalkan ini. Ya. Jadi kita melihat juga contoh dalam Alkitab, ada orang yang akhirnya ya, tidak jadi mengikut karena dia begitu sedih karena Yesus berkata, ya kamu juallah hartamu atau tinggalkan. Jadi artinya tinggalkan segala sesuatunya, semua punya kenyataan yang itu memang tidak laku. Tapi ya itu bisa dipakai untuk kebutuhan, pelayanan, harta benda, keberkatan bisa dipakai menjadi sarana di dalam pelayanan. Jadi saudara, menjadi murid Kristus itu tidak mudah, tapi ketika kita menjadi murid Kristus, sana kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dan kita pernah merasa menyesal, pernah merasa rugi. Kita mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, apalagi kita sudah
mengalami skala kebaikan yang berbeda. Maka mari menjadi murid yang setia, mau mengikuti teladan itu. Menjadi murid, menjadi murid. Mari perhatikan dan kita ikuti. Kalau